Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Agustina Simangunsong MKom selaku Kaprodi Teknik Informatika dan dosen pembimbing saya. Yang saya hormati Ibu Bapak Pembanding dalam seminar proposal ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Penerapan Algoritma Genetika untuk Penjadwalan Mata Pelajaran Studi Kasus SMK AKP Galang. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rodia Afwani Nasution dengan NIM 180121091. Penelitian saya ini dilatar belakangi karena adanya jadwal mata pelajaran yang mengalami bentrok dikarenakan jumlah jurusan yang begitu banyak di SMK AKP Galang. SMK AKP Galang sendiri memiliki 7 jurusan dan 42 kelas. Selama ini di SMK AKP Galang menyusun jadwal itu masih menggunakan teknik manual. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, penulis memilih algoritma genetika sebagai penyelesaian masalah karena algoritma genetika terlebih dahulu menciptakan populasi awal dari solusi-solusi. Hal ini dikemukakan oleh Afandi dan Yulianis tahun 2018. Penelitian saya ini penting untuk dilakukan karena selama ini di SMK AKP Galang masih menggunakan teknik manual dalam penyusunan jadwal, jadi masih memakan waktu yang lama dan masih adanya jadwal-jadwal yang bentrok. Hal ini akan menghambat proses belajar mengajar sehingga rumusan masalah yang ditetapkan yang pertama adalah bagaimana menerapkan algoritma genetika dalam penjadwalan mata pelajaran. Yang kedua, bagaimana merancang sistem penjadwalan mata pelajaran di SMK AKP Galang. Yang ketiga, bagaimana membangun sistem penjadwalan mata pelajaran di SMK AKP Galang. Untuk menghindari penyimpangan dari tujuan yang sebenarnya dan keterbatasan penulis, maka batasan masalah dibuat. Yang pertama, penelitian ini dilakukan di kelas 1-3 di jurusan Rekayasa Perangkat Lunak dan Teknik Komputer Jaringan. Dan sistem ini dibangun menggunakan PHP dan MySQL. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan jadwal mengajar yang bentrok dan memperbaikinya. Lalu untuk merancang dan membangun sistem penjadwalan di SMK AKP Galang. Penelitian ini diharapkan bagi penulis dapat menambah wawasan, pengalaman, dan kemampuan di bidang teknik informatika. Bagi SMK AKP Galang diharapkan mempermudah penyusunan jadwal mata pelajaran agar tidak terjadi bentrok. Bagi Pelita Nusantara diharapkan dapat berkontribusi menambah pengetahuan mahasiswa dan sebagai bahan bacaan di perpustakaan teknik Pelita Nusantara. Penelitian saya ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, seperti contoh penelitian oleh Yesri Elva, penelitian oleh Delpia Wayuningsi dan Ella Helmut, dan penelitian Freddy Nur Afandi dan Mila Yulianis. Penelitian saya ini berbeda karena di penelitian saya mengharuskan untuk satu kelas masuk ke ruang laboratorium dalam 1 hari penuh. Algoritma genetika mempunyai istilah-istilah seperti kromosom, yaitu solusi, populasi adalah kumpulan dari solusi, lalu ada nilai fitness, yaitu alat ukur untuk melihat kromosom itu sudah benar atau tepat. Selanjutnya ada crossover, yaitu pertukaran kawin silang antara 2 kromosom yang berbeda dan akan menghasilkan keturunan, yaitu offspring. Selanjutnya adalah mutasi, yaitu pertukaran gen. Berikut adalah alur penyelesaian algoritma genetika. Yang pertama, membuktikan gen dan individu, lalu menghitung nilai fitness, lalu masuk ke seleksi roulette wheel, masuk ke proses crossover, lalu masuk ke proses mutasi. Apabila setelah memenuhi syarat individu terbaik, maka proses akan menampilkan data dan selesai. Apabila tidak, maka dilakukan evaluasi fitness lagi. Metodologi penelitian yang pertama ada menganalisa masalah, yang kedua mengumpulkan data, yang ketiga menentukan tujuan, yang keempat studi literatur, yang kelima perancangan sistem, yang keempat membangun sistem. Selanjutnya menguji sistem, lalu mengimplementasikan sistem. Pada topik analisa dan perancangan, setelah penulis melakukan penelitian,
Penulis mendapatkan data bahwa SMK AKP Galang memiliki 7 jurusan, 42 kelas, dan 527 guru. Penerapan algoritma genetika untuk penjadwalan mata pelajaran membutuhkan data fungsional dan non-fungsional. Data fungsional seperti aturan-aturan yang ada di sana, seperti berikut: guru tidak boleh mengajar di ruang kelas yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua, mata pelajaran diajarkan harus sesuai dengan tingkatan kelas. Yang ketiga, setiap kelas siswa memiliki jadwal 1 hari penuh masuk ke ruangan laboratorium. Data-data yang digunakan seperti mata pelajaran, hari, guru, dan ruangan. Yang pertama adalah pembangkitan populasi awal. Di sini membangkitkan 92 kromosom dengan masing-masing 5 gen. Gen yang pertama ada guru, gen kedua mata pelajaran, gen ketiga adalah ruangan, gen keempat adalah jam, gen kelima hari. Selanjutnya menghitung nilai fitness. Setelah dilihat perhitungan fitness, individu 1 memiliki 0,034 nilai fitness, individu 2 0,035. Maka nilai fitness itu dijumlahkan dan hasilnya 0,065. Selanjutnya masuk ke seleksi roulette wheel. Yang pertama ada menghitung probabilitas, yaitu dengan fitness I dibagi dengan total nilai fitness, maka dapatlah probabilitas 1 yaitu 0,52, probabilitas 2 yaitu 0,48. Lalu menghitung nilai kumulatif, menjumlahkan dua probabilitas, lalu membangkitkan bilangan acak antara 0 sampai 1. Random yang pertama adalah 0,75, random yang kedua adalah 0,37, maka digambarkan roulette wheel seperti ini. Probabilitas tersebut dibagi 2 karena hanya ada 2 probabilitas, bagi menjadi wilayah 1 dan wilayah 2. Selanjutnya pada proses crossover, di sini membangkitkan nilai acak 0 sampai 1. Tentukan crossover rate yaitu 0,5. Bila di atas 0,5 maka individunya terpilih, berarti 2 individu ini terpilih. Maka dilakukan proses crossover antara individu 2 dan individu 1. Lalu proses crossover dengan one cut point, maka tentukan di mana titik potongnya. Di sini saya random dan muncul angka 16. Nah, di sini adalah proses crossover 1 menghasilkan 2 keturunan, yaitu keturunan pertama dan keturunan 2. Selanjutnya adalah proses mutasi, yaitu pertukaran gen. Pada tahap mutasi ini, kita tentukan dulu nilai probabilitasnya, yaitu mutasi rate-nya 0,3. Apabila di atas 0,3 maka dia tidak perlu dimutasi dan muncullah nilai-nilai berikut ini. Setelah dimutasi maka menjadi parent 1, inilah hasilnya. Begitu juga dengan mutasi 2. Maka didapatkan satu jadwal yang sudah berhasil dan tidak ada bentrok lagi. Setelah dikonverter, inilah dia jadwalnya. Selanjutnya adalah perancangan antarmuka. Ini adalah perancangan masukan. Yang pertama membangkitkan individu, lalu tentukan generasinya dan nilai crossover rate-nya baru dihitung. Setelah itu keluarannya maka muncul jadwal mata pelajaran seperti yang di samping ini. Iya, segitu saja presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penjelasan saya yang kurang tepat. Saya mohon maaf. Saya Rodia Akpanina Sution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.